Satu hari di tengah kesibukannya, Tuhan turun dari tempat kudusnya. Dia turun ke satu tempat yang namanya tempat sampah. Hatinya terganggu dengan satu hal, dan itu membuat dia memutuskan untuk dirinya turun dan dia melihat ke tempat itu, tempat sampah itu. Di tempat itu dia melihat satu sosok yang buat dia dan buat banyak manusia mungkin gak akan ada sisi menariknya sama sekali. Tapi sekali lagi Tuhan selalu melihat jauh ke depan, melihat hidup seseorang 1, 2, 5, 10 tahun mendatang. Bahkan Tuhan juga sudah tahu garis akhir dan siapa orang itu di depan. Di tempat itu Tuhan menemukan saya. Dia ambil dengan semua kondisi saya yang sangat mengerikan buat banyak orang, dengan semua kemarahan, dengan semua kenajisan yang melekat dalam hidup saya dulu. Tuhan beri kesempatan. Dia kotori tangannya yang kudus itu. Dia ambil setiap sampah yang nempel, setiap nanah, setiap bekas-bekas lendir-lendir kenajisan yang masih menempel di hidup saya. Darahnya yang ditumpahkan di kayu salib itu mencuci hidup, mencuci hati saya, mencuci pikiran saya. Bahkan mengambil setiap sisi sampah dan sisi yang rendah dari hidup saya. Dia balut hidup saya dengan cinta. Dia balut dan peluk saya dengan sebuah kasih yang tanpa syarat, yang sangat besar, yang sangat ajaib. Di tengah pelukan itu saya kembali jatuh. Di tengah pelukan itu saya pukul Tuhan dengan banyak perbuatan yang memalukan, dengan karakter, dengan masih sisa-sisa kenajisan, dengan segala kesombongan. Saya kotori dada Tuhan dengan sangat banyak keluh kesah dan kemarahan. Buat banyak orang, kita sering dengar kata bahwa kita terima kesempatan kedua. Tapi buat saya, Tuhan mungkin sudah kasih ratusan, ribuan kesempatan lagi. Buat dia investasikan seluruh hati dan cintanya buat hidup kita. Buat Tuhan, dia tidak sedang mengharapkan sebuah sesuatu timbal balik dari hidup kita. Di hari dia mengambil kita dari tempat sampah kita, dari tempat yang terkotor, dari tempat yang paling buruk. Di situ dia sudah memutuskan untuk mencintai engkau dan saya. Dia investasikan darahnya, dia investasikan cintanya. Berkali-kali, bahkan waktu kita berbuat jahat, di pelukannya itu. Cintanya gak akan pernah gagal. Yesus yang kita kenal, Yesus yang saya kenal, Yesus yang kita sembah, itu Yesus yang gak pernah salah, Yesus yang gak pernah kalah. Sampai satu waktu, cinta dan kesempatan itu yang mengajarkan kita arti dari sebuah kata yang namanya anugerah. Kalau saya bisa berdiri, kalau kita bisa berdiri, kalau kita bisa hidup sampai hari ini, sampai detik ini, itu membuat kita sadar bahwa sebenarnya kita gak pernah bisa layak di hadapan Tuhan. Bahkan
diri kita tidak akan pernah bisa mampu terima dan untuk bisa mampu menopang dan menampung semua kebaikan Tuhan. Anugerah itu akan membuat kita berdiri di saat orang lain jatuh, di saat dunia jatuh. Cinta dan anugerah itu akan membuat kita tetap hidup dalam kerendahan hati dan sadar bahwa kita ini orang yang dikasih kesempatan oleh cinta yang abadi itu. Yesus mencintai engkau, Yesus mencintai saya. Seberapa kotor hidupmu, seberapa sering kau melukai Tuhan, bahkan seberapa hatimu mungkin gak bisa merasakan cinta sama sekali. Tuhan menginginkan engkau bukan waktu engkau buat baik, bukan di sisi di top perform hidupmu. Tuhan menginginkan kita bahkan di sisi terburuk, the darkest time dalam hidup kita. Tuhan mencintai engkau. Love never fail. Jesus will never fail. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like you. You once was lost, but now you have found. Was blind, but now we see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rain, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rain, unending love, amazing grace, unending love.